Lembaga Survei Indonesia merilis para kandidat yang akan bertarung di Pilkada tahun 2020 pada bulan Desember nanti. Dari hasil survei ini, pasangan Olidondo Kambe Stephen Kando masih menempati urutan teratas dalam segi elektabilitas dengan jumlah sebesar 62% dengan dukungan pemilih militan atau mencapai 47%. Selain itu, pasangan petahana juga memiliki selisih dengan kandidat yang lain di atas 50%. Ke petahana ya sebagai calon gubernur Sumut, migrasinya mungkin sebarannya pada aspek sentimen kesukuan atau wilayah-wilayah tertentu. Itu saja dulu. Terima kasih. Kalau bahasa lain itu seperti matahari tunggal ya pada ilmu sulit ya. Pertama karena elektabilitasnya di atas 50% ya, 62%, pemilih militan atau yang loyal itu 47%. Kemudian selisih elektabilitas antara petahana dengan kandidat yang lain, kompetitor yang lain itu di atas 50% ya. Memang data ini terkonfirmasi kokohnya elektabilitas petahana karena memang daya sokong dari tingkat kepuasan dan tingkat keberhasilan. Jadi approval rating petahana itu 80% masyarakat Sulut menyatakan puas dan pemerintahan menjalankan pemerintahan dengan baik dan sehingga diapresiasi bahwa 80% lebih tadi 85 menganggap bahwa kepemimpinan Pak Olidondo Kambe itu berhasil dalam menjalankan. Kemudian memang elektabilitas itu juga disokong oleh, kita juga ikut menanyakan bagaimana persepsi mereka tentang menginginkan kembali pejabat ya, memimpinnya. Tadi di atas 60% publik menginginkan kembali Pak Olidondo Kambe untuk menjabat kembali sebagai pemimpin di Sulawesi. Jadi mungkin terkait dengan calon-calon penantangnya itu, apakah kan lain ini belum muncul nama-nama mungkin. Kira peluangnya iya betul, memang itu kemudian yang menjadi nilai lebih ya, karena pemilih sudah mendapatkan kepastian bahwa pasangan Pak Olidondo Kambe ya itu sudah punya pasangannya pasti dalam berlaga, sedangkan yang lain aspek kepastian juga masih jadi preferensi masyarakat, sehingga banyak juga yang pada survei ini yang belum memutuskan pilihan ya. Selain memang ada aspek lain tadi, kita lihat memang tingkat popularitas di luar petahana itu masih kecil ya. Kita lihat tadi tingkat pengenalan Pak Oli sudah 90%, sedangkan yang lain itu bahkan masih di bawah 70%. Jadi sebenarnya ini juga peluang bagi penantang ya. Kalau serius memang penetrasi kampanyenya harus kuat, yaitu genjot popularitas, pengenalan harus kuat, memang harus turun ke lebih masif ke masyarakat, karena memang hukum besinya itu elektabilitas berasal dari popularitas dulu ya. Kalau dikenal, disukai, maka elektabilitas akan meningkat, dan posisi elektabilitas penantang kita lihat tadi yang masih di bawah 70%, yang mayoritas itu, ini juga peluang untuk ditingkatkan ya, sehingga elektabilitasnya bisa terdongkrak terus ya. Cuman memang kita lihat dengan tadi aspek petahana yang kokoh, kita lihat ya, memang agak sulit untuk melampaui petahana ya. Apalagi misalnya memang penetrasi kampanyenya tidak masif ya. Dan kedua, syaratnya juga memang petahana ketika ada blunder maha besar misalnya, atau ada kejadian politik yang menggerus suara, mungkin juga akan menurunkan suara petahana, tapi tanpa itu mungkin agak sulit untuk melampaui posisi petahana dengan selisih selebar ini. LSI juga mengatakan para penantang pada pilkada nanti juga masih berpeluang dengan meningkatkan penetrasi kampanye, menggenjot popularitas, pengenalan ke masyarakat yang harus kuat, serta wajib turun ke masyarakat karena hukumnya elektabilitas berasal dari popularitas. Dari Manado, Sulawesi Utara, Mesda Mamesa melaporkan untuk Caca TV.